Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sela Rizky Amelia, dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Apa kabar nih semuanya? Khususnya teman-teman mahasiswa semester 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga. Nah, kita sudah ada di pertemuan ketiga nih. Sudah ada di pertemuan ketiga setelah sebelumnya kita membahas tentang peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pasar. Ada apa mekanisme pasar, di dalamnya apa aja nih? Yang pertama ada permintaan dan penawaran, kemudian ada keseimbangan equilibrium ya, kemudian ada surplus ekonomi, ada kegagalan pasar, dan ada intervensi pemerintah. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, yuk sama-sama kita belajar, kita simak pelan-pelan pemaparan materi dari saya ya. Yuk kita simak sama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, kita simak pemaparan materi pelan-pelan ya, bareng-bareng. Kita udah materinya di mekanisme pasar, Capaian pembelajaran. Nah, di pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme pasar. Nah, yang di dalamnya ada materi-materi, ada submateri. Yang pertama ada permintaan dan penawaran, kemudian yang kedua ada keseimbangan pasar dan perubahannya, kemudian yang ketiga surplus ekonomi, dan yang keempat kegagalan pasar, yang kelima intervensi pemerintah. Next slide ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mekanisme pasar? Nah, kalau kita bicara mekanisme itu kan seperti cara kerja ya, atau kayak sistem kerja ya, sistem kerja suatu pasar, karena ini mekanisme pasar. Nah, sistem kerja pasar, mekanisme pasar itu merujuk pada sistem kerja pasar. Nah, kekuatan di dalam pasar itu apa? Kekuatan di dalam pasar itu ada permintaan dan penawaran, sampai akhirnya menuju ke titik keseimbangan pasar yang disebut dengan equilibrium. Begitu. Langsung kita masuk ke permintaan dan penawaran. Next. Permintaan, pasti sudah familiar sekali dengan hukum permintaan dan penawaran ya. Kalau mungkin SMA-nya jurusan IPS pasti sudah sangat familiar. Permintaan itu apa? Permintaan itu adalah keinginan konsumen membeli sesuatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, hukum permintaan itu apa? Nah, apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah yang diminta konsumen akan berkurang dan sebaliknya. Jadi ini berbanding terbalik ya. Apabila harga suatu barang atau jasa itu turun, maka permintaannya akan naik. Nah, demand curve ini seperti ini. Kalau misalkan harganya mahal nih di titik 5.000, wah permintaan akan jumlahnya berkurang nih, ada cuman dua. Kemudian kalau harganya 4.000, permintaannya 4. Jadi semakin harga itu murah, semakin yang minta permintaan akan barang tersebut akan semakin banyak. Ini ya, ditunjukkan oleh kurva seperti ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, semakin mahal harganya, maka yang mau barang itu akan semakin sedikit. Tapi kalau harganya murah, akan semakin banyak yang minta ya. Oke, yang kedua, harga barang lain yang terkait. Harga barang lain yang terkait di sini maksudnya seperti barang substitusi dan barang komplementer. Itu kalau substitusi itu misalkan gini, ini sama-sama bahan pangan ya, sama-sama protein. Misalkan antara daging sapi dan daging ayam. Kalau misalkan harga daging sapi itu lebih mahal ketimbang daging ayam, pasti permintaan akan daging sapi juga turun ya. Tetapi di satu kondisi, kalau misalnya harga daging sapi lebih murah ketimbang harga ayam, wah yang berbondong-bondong membeli daging sapi akan lebih banyak, seperti itu. Itu yang di barang substitusi. Tetapi berbeda dengan yang di barang komplementer. Kalau barang komplementer itu misalkan gini, ada teh dan gula.
Kalau misalkan orang mau minum teh nggak ada gula, ya gimana ya, nggak enak ya. Kecuali kalau orangnya lagi diet atau lagi menjalankan hidup sehat yang tanpa gula. Ini sama-sama membutuhkan dua barang ini, misalkan teh dan gula tadi. Jadi kalau orang itu beli teh, otomatis dia akan beli gula gitu loh, seperti itu. Jadi itu yang di harga barang lain yang terkait. Jadi permintaan, kalau misalnya permintaan teh naik, gula juga ikut naik. Soalnya orang kalau bikin teh pakai gula gitu. Kemudian tingkat pendapatan per kapita. Nah, tingkat pendapatan per kapita itu kan menunjukkan pendapatan seseorang ya. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin banyak dia konsumsinya. Jadi permintaan akan suatu barang itu juga akan naik begitu. Dan sebaliknya, kalau misalnya pendapatan mereka turun, otomatis permintaan akan suatu barang itu juga turun. Kemudian selera atau kebiasaan. Selera atau apa ini, kebiasaan ini contohnya seperti orang Jawa yang biasa makan nasi sama orang Maluku atau Papua yang biasa makan sagu. Jadi permintaan akan beras kalau di Jawa itu permintaannya banyak, tetapi kalau di daerah sana sedikit. Tapi permintaan sagu di sana banyak. Kalau di sini permintaan sagunya turun. Contohnya seperti itu tentang selera dan kebiasaan. Kemudian jumlah penduduk, ya, itu sama aja kayak ini ya, tingkat pendapatan tadi. Kalau jumlah penduduk, kalau penduduknya banyak, berarti permintaan akan barang tersebut, contohnya lagi beras deh. Kalau jumlah penduduknya banyak, ya otomatis permintaan akan beras tadi, kalau penduduknya banyak, ya banyak, semakin banyak, gitu ya. Oke, perkiraan harga di masa mendatang. Ini maksudnya kalau seseorang bisa memperkirakan harga suatu barang itu di masa mendatang itu akan mahal, dia pasti akan beli barang itu sekarang gitu. Jadi akan permintaannya akan banyak di waktu saat ini. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan barang. Kemudian setelah itu ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan itu ya kalau misalnya pendapatannya merata ya itu efeknya ke daya beli. Kalau misalnya distribusi pendapatannya itu di satu daerah itu sedikit, maksudnya tidak merata, itu akan mempengaruhi daya beli. Daya belinya nanti akan lemah. Otomatis pengaruhnya ke permintaan yang juga lemah. Begitu. Kemudian usaha-usaha produsen untuk menaikkan penjualan itu juga mempengaruhi permintaan. Nah, contohnya di sini misalkan nih perusahaan itu pengen jual barangnya secara apa besar-besaran itu dengan cara dia bikin iklan yang bikin yang nonton itu bikin kepingin gitu. Nah, itu salah satunya tuh. Kayak kayak kita ya kalau misalnya kita nonton video orang lagi ngendorse sesuatu, endorsement ya, makanan kayak atau apa, itu pasti ada timbul rasa kepingin gitu. Nah, jadi itu juga termasuk salah satu yang mempengaruhi permintaan barang. Begitu. Next. Nah, sekarang ke penawaran. Kalau tadi permintaan, sekarang penawaran. Nah, kalau penawarannya apa nih? Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Ya, kalau misalnya tadi permintaan itu dari sisi konsumen ya, tapi kalau penawaran ini dari sisi produsen. Nah, hukum penawaran itu apa? Apabila harga suatu barang atau jasa itu naik, maka jumlah yang akan ditawarkan produsen juga akan bertambah dan juga sebaliknya. Apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka jumlah yang ditawarkan produsen juga berkurang. Nah, kalau prinsipnya gini, kalau misalnya saya punya usaha, kalau misalnya harga barang itu lagi mahal, otomatis saya akan jual barang itu banyak begitu. Itu kalau hukum penawaran, ya. Nah, ini supply curve bahasa Inggrisnya gitu. Supply curve. Ini kurva penawaran. Jadi kalau yang kurva permintaan tadi berbanding terbalik, tapi tidak dengan kurva penawaran. Maka jadi bentuknya kayak gini. Kalau misalnya harganya 1.000 yang ditawarkan 2. Kalau misalnya harganya 5.000 semakin banyak yang ditawarkan. Ada 10. Begitu. Ya, ini kurva penawaran. Next. Nah, sekarang kita sudah di harga keseimbangan dan perubahannya.
Harga keseimbangan itu apa? Harga keseimbangan itu di mana demand sama dengan supply. Jadi permintaan sama dengan penawaran. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dijual. Jadi ada di titik keseimbangan. Nah, di kurvanya berarti ya titik bertemunya antara demand dan supply itu berarti titik E ini ya, yang ini ya, titik E ini yang dinamakan titik keseimbangan ya, equilibrium. Oke, next. Perubahan keseimbangan pasar. Nah, kalau ada perubahan keseimbangan pasar, otomatis berarti ada perubahan di permintaan dan penawaran, ya kan? Jadi kurvanya nanti bergeser. Jadi titik keseimbangannya berubah. Itu kalau ada perubahan keseimbangan pasar artinya ada perubahan di permintaan dan penawaran. Nah, ini perubahan keseimbangan pasar ini. Kalau yang A, yang kurva A ini jika harga berubah terjadi kelebihan penawaran yang menyebabkan harga turun kembali ke P0, titik keseimbangan jadi tetap di titik E0. Kalau ada barang yang ditawarkan berlebih tetapi konsumen permintaannya tetap di jumlah segitu, otomatis equilibrium tetap di titik awal, di titik 0. Yang kedua, yang B, kurva penawaran bergeser ke kanan karena perubahan teknologi. Titik keseimbangan bergeser dari E0 ke E1. Kalau misalkan eh, ada perubahan teknologi, otomatis kan berdampak ke perusahaan yang bisa menambah pasokan ini ya, pasokan barang yang akan dijual. Pasokan barang yang akan dijual dengan teknologi-teknologi mereka, otomatis barang yang dijual akan semakin banyak. Jadi kurva penawarannya bergeser dan otomatis menggeser dan otomatis menggeser titik keseimbangan pasar. Begitu. Nah, yang ketiga, yang C itu kurva permintaan bergeser ke kanan akibat perubahan apa ini? Pendapatan ya. Perubahan pendapatan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau pendapatannya bertambah, otomatis eh, dia konsumsinya akan banyak kan, jadi permintaan akan barang tersebut juga akan bertambah begitu. Itu yang C ya, otomatis jadi kalau ada permintaan yang bertambah, kemudian titik keseimbangannya berubah gitu. Nah, oke, sekarang kita ke submateri 3, ada surplus ekonomi. Nah, apa itu surplus ekonomi? Surplus ekonomi itu adalah jumlah antara surplus produsen dan surplus konsumen. Jadi ketika surplus ekonomi maksimum, pasar akan dikatakan mencapai efisiensi alokatif sehingga sumber daya ekonomi dapat memaksimalkan sebaik mungkin dan menghasilkan kesejahteraan sosial yang maksimum. Disebut juga dengan istilah total surplus. Surplus sudah tahu kan ya artinya istilah surplus itu. Kalau surplus itu berarti ada kelebihan. Nah, surplus ekonomi di sini pada intinya sama dengan surplus produsen plus surplus konsumen. Nah, ini kurvanya, kurva antara surplus konsumen dan surplus produsen. Kita bahas satu-satu. Surplus konsumen itu apa? Surplus produsen itu apa? Next ya. Nah, ini surplus konsumen. Ada willingness to pay adalah jumlah maksimum yang mau dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang dan sekaligus menjadi ukuran seberapa besar pembeli menilai suatu barang. Surplus konsumen itu adalah selisih antara jumlah yang konsumen sedia bayarkan dengan yang harus dibayar. Nah, ini seperti contohnya ini, misalkan ada seorang mahasiswa, sebenarnya dia mampu untuk beli tiket nonton itu di bioskop dengan harga 20.000. Tapi ternyata harga sebenarnya eh, sebesar 14.000. Jadi ada surplus di situ, ada surplus yang ia dapatkan, yaitu sebesar 6.000 begitu. Nah, dari contoh ini langsung kita lihat di kurvanya ya, kalau kurvanya seperti apa. Nah, ini. Jadi dia tuh bersedia bayar, dia mampu bayar 20 ya, di angka harga 20.
Nah, tapi ternyata harga tiket tadi cuma 14.000 nih. Jadi dia ada surplus konsumen sekitar 6.000 kan tadi. Nah, jadi surplus konsumen itu ada di sini kurvanya. Di sini. Oke, next ya. Surplus produsen. Kalau surplus produsen adalah selisih antara jumlah yang diterima produsen dengan yang produsen harapkan untuk dibayar dari konsumen. Jadi semakin tinggi harga yang diperoleh, maka semakin tinggi pula surplus produsen yang dimiliki oleh penjual. Surplus produsen dalam kurva penawaran itu ditunjukkan pada area di bawah harga barang dan di atas kurva penawaran. Dari kurva di bawah ini, habis ini nih, area surplus produsen ditunjukkan oleh arsiran yang berwarna ungu. Apabila harga meningkat, maka surplus produsen akan bertambah. Sebaliknya, apabila harga menurun, maka surplus produsen akan berkurang. Kita lihat sama-sama. Nah, ini kalau di surplus produsen, di sini. Sekarang ke kegagalan pasar. Apa itu kegagalan pasar? Oke, kegagalan pasar yang dimaksud ini adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau terjadi ketimpangan antara produsen dan konsumen. Nah, dalam hal ini, mekanisme pasar yang tidak efisien menyebabkan kebutuhan pasar yang dihasilkan itu menjadi terlalu banyak atau bahkan terlalu sedikit. Nah, makanya dikatakan nggak efisien itu tadi. Nah, salah satunya ini ada beberapa ya, nggak salah satu. Di sini ada poin-poin yang menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan pasar itu sendiri. Yang pertama ada informasi yang tidak sempurna. Informasi yang tidak sempurna atau incomplete information, maksudnya di sini adalah ketika teman-teman mau membeli sesuatu, tetap kalau kita secara rasional ya, secara sebenarnya idealnya, kita konsumen harus mendapatkan informasi yang lengkap untuk barang-barang yang mau kita beli, ya kan? Nah, tapi di situ teman-teman tidak mendapatkan informasi yang lengkap sehingga pada saat membeli barang itu ada apa kayak semacam ada apa ya, ada yang miss lah, ada yang tidak sempurna informasinya, akibatnya kecewa akhirnya. Nah, disitulah terjadi kegagalan pasar, begitu. Atau kadang juga ada kalau kita mau beli sesuatu, kita harus melalui tahap-tahap administrasi atau apa yang ruwet, yang akhirnya menimbulkan biaya tambahan. Nah, itu jadinya kita malah oh gitu ya. Oh, jadinya terjadi kegagalan pasar di situ. Orang nggak mau beli karena prosedur yang ruwet itu tadi. Nah, kemudian yang kedua ada daya monopoli, ada monopoli power. Kalau di pasar persaingan sempurna itu kan harga ditentukan di situ ya. Harga ditentukan sendiri di situ, pasar yang menentukan. Tetapi pada kenyataannya ada satu atau ya oknum tertentu yang melakukan monopoli di situ. Jadi dia yang mengeset harga, yang memonopoli harga dalam suatu pasar. Nah, jadinya mengakibatkan pasokan harga yang pasokan barang yang ditimbun atau bahkan pasokan barang yang semakin langka, yang mengakibatkan harga semakin mahal dan akhirnya permintaannya pun semakin menurun begitu. Nah, itu terjadi kegagalan pasar di situ. Kemudian ada lagi poin ketiga yaitu eksternalitas. Apa itu eksternalitas? Nah, eksternalitas itu adalah biaya yang harus ditanggung atau apa ya, atau untuk manfaat yang tidak langsung juga itu akibat dari pihak lain yang melakukan aktivitas ekonomi. Contohnya seperti misalkan ada pabrik yang pengelolaan limbahnya itu tidak terkelola dengan baik.
Benar, produksi mereka harganya lebih murah, tetapi secara ekonomis itu jatuhnya lebih mahal karena ada dampak sosial yang dihasilkan dari proses produksi mereka, begitu. Contohnya eksternalitas di situ. Jadi ada sebenarnya barang yang mereka produksi murah, tapi di sisi lain ada dampak lain, biayanya malah justru lebih mahal untuk akibat efek dari kegiatan ekonomi mereka itu. Jadinya itu yang dinamakan dengan eksternalitas dan salah satu faktor yang menjadikan kegagalan pasar itu. Dan yang terakhir itu barang publik. Barang publik itu kan biasanya pemerintah ya yang menyediakan seperti listrik, jalan begitu. Nah, kalau misalkan barang publik ini uh, ada sektor swasta yang bisa menjual ini, akibatnya ya berbeda. Jadinya akan mempengaruhi uh, kegiatan pasar akan barang publik tersebut ya. Jadi orang lain bisa mengakses, padahal barang publik ini sejatinya adalah pemerintah yang memberikan kepada kita gitu. Next, kita ke submateri yang keempat ya, setelah kegagalan pasar. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang minggu lalu, kalau sudah terjadi kegagalan pasar, maka saatnya pemerintah bisa mengintervensi ya, bisa mengambil peran. Yang di peranan pemerintah kemarin sudah sempat saya sampaikan ya. Nah, intervensi pemerintah ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk ya menjamin agar kesamaan hak bagi setiap individu dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan. Kemudian apalagi yang kedua, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan. Jadi biar nggak terjadi kegagalan pasar itu tadi ya. Kemudian berikutnya menyediakan barang publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya karena memang sejatinya public good itu adalah pemerintah yang mengelola, yang menyediakan, dan kemudian kita masyarakat uh, membayar. Kadang juga ada yang dapat subsidi juga, kadang juga ada yang kita membayar pajak juga untuk dikelola untuk menjadi untuk mengembangkan infrastruktur di negara kita. Kemudian yang terakhir, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi. Ya, itu tujuan agar kegagalan pasar tidak terjadi. Makanya pemerintah ada ambil peran di sini, begitu. Intervensi pemerintah, seperti apa wujud dari intervensi pemerintah? Intervensi itu campur tangan ya, campur tangan pemerintah. Yang pertama, di kontrol harga. Kontrol harga ini ya tujuannya untuk melindungi produsen dan konsumen ya. Nah, biasanya itu ada harga dasar atau floor price dan harga maksimum. Selain itu juga ada kuota. Nah, contohnya untuk yang harga dasar itu seperti upah minimum tenaga kerja ya, dibatasi upah minimum sebesar sekian agar tenaga kerja kita itu mendapatkan upah yang layak agar tetap sejahtera. Itu contoh yang untuk harga dasar. Kalau yang harga maksimum itu pemerintah kasih harga misalnya maksimal semen ini dijual maksimalnya sekian gitu agar masih bisa terjangkau oleh masyarakat gitu, jangan sampai terlalu tinggi itu. Nah, kalau kuota misalkan upayanya pemerintah kepingin menolong petani jagung. Nah, jadi pemerintah mengambil kebijakan untuk membatasi kuota produksi jagung agar harganya agak naik sedikit sehingga petani jagung tadi sedikit tertolong begitu. Nah, terus kemudian apalagi melalui yang kedua, pajak dan subsidi. Nah, pajak
dan subsidi. Pajak itu di sisi lain memang agak ini ya, di sisi lain agak membuat sesuatu menjadi lebih mahal, tetapi di sisi yang lainnya pajak ini juga dibutuhkan untuk apa? Untuk diputar sama pemerintah, untuk dalam rangka untuk stabilisasi ekonomi. Jadi pajak itu dikelola oleh pemerintah untuk membiayai misalkan untuk infrastruktur atau untuk hal-hal yang lain yang perlu dianggarkan di situ. Jadi pajak itu untuk diputar. Jadi kita menggunakan public goods, kita membayar pajak. Nah, pajak itu nantinya diputar. Nah, permasalahannya sebisa mungkin kalau bisa pajak itu harus mempertimbangkan ini ya, mempertimbangkan masyarakat bagaimana agar supaya tidak terlalu mahal, harus proporsional, harus tepat ya. Itu untuk yang pajak. Nah, kemudian kalau yang subsidi seperti apa? Subsidi misalkan nih, harga BBM tuh sebenarnya mahal, tetapi gimana nih biar rakyatnya bisa terbantu? Nah, pemerintah mengambil kebijakan dengan mensubsidi BBM itu tadi. Akhirnya kan masyarakat masih bisa membeli BBM itu karena BBM juga merupakan kebutuhan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, apalagi nih wujudnya? Yaitu ada tarif dan kuota. Untuk tarif dan kuota ini terkait dengan perekonomian terbuka ya. Jadi ada transaksi dengan internasional ya, ekspor impor terkait begitu. Nah, tarif ini juga digunakan pemerintah untuk agar supaya produksi di dalam negeri juga terlindungi. Jadi pemerintah menetapkan tarif untuk barang yang masuk ke dalam negeri agar barang di dalam negeri itu terlindungi gitu. Jadi tetap laku gitu ya, jadi nggak kebanyakan impor. Nah, untuk yang kuota juga gitu, termasuk juga dalam hal proteksi ya, proteksi terhadap barang-barang di dalam negeri. Kuotanya kuota itu berarti barang yang masuk di negara kita dibatasin dalam jumlah tertentu gitu, maksudnya di situ. Nah, itu untuk intervensi pemerintah. Kita submaterinya sudah sampai di intervensi pemerintah, sudah selesai. Nah, saya ada yang kelupaan nih tadi tentang hukum permintaan ya. Hukum permintaan kan gitu ya, semakin harga barangnya mahal, permintaan akan semakin sedikit. Tetapi ada juga pengecualian, tidak berlaku untuk barang-barang tertentu. Misalkan emas mau semahal apapun, kalau orang butuh itu untuk spekulasi, mereka pasti akan beli gitu ya. Kemudian juga untuk barang-barang prestis, barang-barang mewah. Barang-barang mewah itu seperti mobil mewah, tas branded itu, semahal apapun, kalau tujuannya untuk prestis, yang mampu beli, dia pasti akan beli. Permintaannya pasti juga akan tetap ada untuk barang-barang tersebut ya. Jadi itu pengecualiannya untuk yang permintaan. Karena tadi terlewat, saya nggak bisa masuk lagi ke audio yang tadi, saya tambahkan di yang terakhir. Oke, materinya cukup sekian. Nah, ini ada quote of the day ya. Your future created by what you do today. Jadi kalian harus melakukan sebaik-baiknya apa yang di depan mata dengan sungguh-sungguh biar hasilnya maksimal ya. Nah, materinya cukup sekian. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Nanti kalau ada yang didiskusikan boleh ya di forum diskusi. Oh ya, nanti pada saat pertemuan keempat nanti, kalau bisa kita conference ya. Nanti saya akan mereview materi dari awal sampai ini, dan nanti kita ada tanya jawab di situ ya. Jadi semacam ada quiz di situ ya. Oke, terima kasih karena sudah menyimak pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Nah, gimana nih setelah menyimak pemaparan materi dari saya? Mudah-mudahan lebih paham ya. Nah, saya harapkan teman-teman mahasiswa semuanya lebih mengerti tentang apa itu mekanisme pasar, bagaimana sistem kerja pasar itu sendiri, apa itu permintaan dan penawaran, dan bagaimana keseimbangan pasar dan juga perubahannya, serta bagaimana pemerintah mengontrol pasar itu sendiri. Karena
Kalau misalnya nanti ada yang perlu didiskusikan, boleh di forum diskusi online kita. Dan kalau ada pertanyaan juga boleh, nanti kita sama-sama diskusi di situ ya. Oke, dari saya materinya cukup sekian. Ini materinya banyak banget, dan kalau perlu teman-teman semua dicatat nih, biar intinya biar dapat. Atau kalau perlu dibikin kata konsep juga boleh, biar belajarnya lebih gampang ya. Oke, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan keempat. Nanti di materi ada deh ya, surprise. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sehat.